Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kitab Safinatun Najah, Fasal Syurutus Sujud atau syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal syurutus sujud utawi piro-piro syarat sujud. Sab'atun iku pitu. Jadi dalam bab ini menjelaskan bahwa syarat dari sujud sendiri itu ada 7. Ayas juda suwiji iku arep sujud ala sab'ati a'dha'in yang atase pitu piro-piro anggota. Yang pertama, hendaknya sujud itu dengan menggunakan 7 anggota. Wa ang takuna jabhatuhu lan arep ana apa batuk kewong maksyufatan iku den buka. Yang kedua itu ketika hendak sujud atau ketika bersujud, hendaknya itu dahinya itu terbuka. Jadi ketika memakai peci, ketika hendak sujud tidak menutupi dahi seperti ini. Ini akan membuat sujudnya itu tidak sah. Maka hendaknya dahinya itu terbuka. Terus apa sih ukuran atau batasan dari dahi sendiri itu? Jadi batasan dahi sendiri itu kalau lebarnya itu dari halis sampai tempat tumbuhnya rambut. Kemudian panjangnya, ini lebar panjangnya dari sini sampai sini. Kemudian watahamulu piroksihi lan metelaken kelawan sirahe wong Jadi ketika sujud itu hendaknya dahi ditempelkan, dan kemudian ditempelkannya itu sesuai dengan beratnya kepala. Jadi ketika sujud itu tidak terlalu menekan karena tidak, dan juga tidak boleh menggantung, tidak menempel. Jadi harus sujud yang sah itu harus dahinya menempel dan disesuaikan menempelnya itu dengan beratnya kepala. Kemudian wa adamul huwiyi lan ora onone temurun li ghairihi karena liyane sujud. Jadi ketika sujud itu tidak hanya adanya niat ingin bersujud, tidak ada niat yang di lain bersujud. Jadi misalnya ketika hendak sujud melihat uang di depan, ketika mau sujud dia punya niat ingin mengambil ketika sujud itu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan karena tidak murni niatnya itu, maka hendaknya berniat ingin bersujud. Kemudian wa alla yasjuda lan arep ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-suwiji yataharraku kang dadi obah biharkatihi kelawan obahe wong. Kemudian ketika sujud itu hendaknya tidak sujud pada sesuatu yang jika kita bergerak maka sesuatu itu bergerak. Misalnya saja ketika sujud
atau ketika sholat kita memakai sorban, dan ketika sujud itu sorban jatuh letak pas di tempat sujud kita, dan itu ketika bangun kan pasti sorbannya itu tergerak karena tubuh kita, itu tidak diperbolehkan atau membuat tidak sahnya sholat, tidak sahnya sujud. Kemudian wartifa'u asafilihi, lan ngunjukake pira-pira obahe, wartifa'u asafilihi lan ngunjukake pira-pira bokonge wong. Jadi ketika sujud itu bagian belakang atau maaf padanya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Kemudian ala alihi, ngungkuli piro-piro sirahi wong. Ya tadi itu ketika sujud itu hendaknya bagian belakang itu lebih tinggi daripada kepala. Kemudian yang terakhir wattumakninatu fihi, lan tumaknina ing dalam sujud. Jadi ketika sujud itu hendaknya ketika sujud nggak langsung berdiri langsung atau mengganti gerakan langsung, tapi ada jedanya. Jedanya itu berhenti sejenak seperti lamanya itu membaca kalimat subhanallah. Khatimatun utawi ikilah pungkasan a'dha'u utawi piro-piro anggotae as-sujudi sujud. Jadi dari syarat tersebut kan disebutkan adanya 7 anggota ketika sujud yang hendaknya digunakan, yaitu sab'atun, ada 7 tadi. Al-jabhatu suwiji iku batuk, yang pertama dahi. Wa butunu lan piro-piro batine al-kafaini epek-epek loro. Yang kedua dan ketiga yaitu telapak tangan dalam, bagian dalam telapak tangan dalam ketika sujud. Jadi tangannya itu harus menempel rapat pada tempat sujud seperti ini, tidak boleh seperti ini maupun seperti ini, itu membuat sujudnya tidak sah. Kemudian warukbatani lan dengkul loro. Yang ketiga dan keempat itu lutut. Jadi ketika sujud lutut itu harus nempel pada tempat sujud. Wa butunu lan piro-piro batine asabi'i, piro-piro drijine ar-rijlaini. Kemudian selanjutnya driji atau driji kedua kaki. Driji itu dalam bahasa Jawa itu berarti sininya. Jadi ketika sujud itu hendaknya, kalau bahasa Jawa istilahnya itu medalke. Jadi seperti ini. Misalnya kakinya ini, ya ini harus driji ini harus nempel 5-nya itu seperti ini. Ya mungkin isi dari bagian fasal atau bab tentang syurutus sujud seperti itu apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.